Ketika para MC wedding berkumpul, terbentuklah HIPAPI Indonesia. Dan selamat datang di Ngobrol Setitik bareng pengurus DPP HIPAPI Indonesia bersama saya, Bovit Halim. Hari ini kita sudah ada narasumber. Ini menarik sekali karena nomor anggota dari HIPAPI-nya adalah 00002 Haris Nuzul. Halo. Kang Haris sehat? Alhamdulillah. Enggak sehat. Sedikit batuk. Oh ya tadi batuk sedikit ya? Oh, jangan dong. Pas ngomongin batuk, itu tuh udah kayak beberapa tahun yang lalu dan kita udah beres. Anyway, ngomongin yang tadi itu kan pas banget ya. Ternyata WHO udah ngumumin kalau misalkan si penyakit itu udah over. Tidak ada pandemi lagi. Wedding udah bisa ribuan, catet. Sehari 5 siap. Bisa. Oke, kita kembali ke nomor anggota HIPAPI Indonesia. Haris Nuzul ini kenapa bisa 0002 sih? 002. 001-nya siapa tahu? Nanti ya. Kenapa gua 002? Karena waktu itu pada saat kepengurusan ini dibentuk, tiba-tiba gua diamanahi menjadi sekretaris. Oke. Dan secara nomor urutan sekretaris nomor 2. Oke. Jadi itu ngurut tuh. Dari ya udah ketahuan lah ya. Berarti nomor 1 kan ketua umum, nomor 2 saya. Yeah. Selanjutnya tuh berderet. Jadi pengurus pertama HIPAPI berdiri 2020 itu akan nomor-nomor awal tuh. Dan itu akan terus ke bawah sampai sekarang sekitar 600 something. Oke, Bovit Halim 465. 465. Jauh banget ya. 465. Iya, lu 2. Iya. Gua bukan. Okay. Biasa gua udah tua. Enggak harus sih. Artinya berarti Haris Nuzul ini adalah salah satu pengurus dan juga pembentuk, dan sekarang Haris Nuzul di HIPAPI Indonesia adalah sebagai Saya sekretaris jenderal di periode 2020 sampai 2023 yang akan berakhir nanti pada saat Munas. Dan siapakah yang akan meneruskan? Kita berikan tepuk tangan dulu. Kasih efek ya. Anyway, Kang Haris, sebelum kita ngobrol mengerucut, tadi udah dibahas Munas. Itu pasti banyak sekali pertanyaan yang timbul dari Bovit tentang Munas itu seperti apa. Tapi pengen tanya dulu sama Kang Haris, awal mula menjadi MC wedding. Boleh dong. Ini sebenarnya kalau gua ngobrolin asal mula kenapa saya menjadi MC wedding panjang. Tahunnya dulu deh, tahun berapa? Tahun. Asal dari MC wedding itu sekitar antara 2010 2011 kok. 2011 itu udah wedding langsung? Enggak, kan kita ngomong wedding. Nah, sebelum itu dulu kalau ngomong pertama kali gua nge-MC, gua dari SD. Dari SD. Jadi dulu di sebuah perkampungan gua kecil di daerah Jawa. Itu dulu setiap Ramadan, setiap bulan puasa, kita anak-anak yang masih SD itu disuruh jadi MC di setiap acara yang ada di musola. Kayak MC buka puasa bersama, MC untuk kultum tarawih, kemudian MC untuk khutbah. Apa sih yang pagi-pagi itu? Kuliah subuh. Okay. Itu kalau SD itu disuruh jadi MC tuh, opening sama closing. SMP naik, suruh ngisi kultum. Wih. Jadi ada ininya ya? Iya, ada tingkatannya. Nah, pas SMA gua kan udah cabut dari situ kan. Nah, udah jadi dari situ mulai terbentuk lah di situ awal muasalnya. Pas sekolah, SMA ikut organisasi, pas kuliah ya biasa. Kuliah kan MC HOAE ya. HOAE biasa di kampus. Nah, setelah beres kuliah, gua kerja, gua udah gak kepikiran sebenarnya jadi MC. Gua itu kerja jadi buruh pabrik sekitar 14 tahun. Kerja menjadi buruh pabrik sekitar 14 tahun. 14 tahun, gua kerja di Cikarang 10 tahun, 1 tahun di Pulau Gadung. Sempet. Itu tahun berapa? Gue mulai kerja gua ketahuan umur dong ntar. Iya, tapi yang penting kan muka. Gue mulai kerja 2007. Oke, berarti pada saat itu weekdays kerja, weekend wedding. Jadi nggak ada libur. Cuan. Wah, gila. Silakan dihitung ada berapa total penghasilan yang dia miliki pundi-pundi dari wedding ini. Gini, orang itu lebih pintar, lebih jago untuk mengali dan menjumlah. Dibanding lo membagi dan mengurangi. Iya benar. Iya dong. Yeah. Gue waktu dulu kerja bener. Wah si Haris kerja Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu nge-MC. Pintar banget untuk mengalihkan dan menambahkan. Mereka sangat tidak bisa membagi dan mengurangi. Oke, gitu berarti benar-benar fokus itu setelah resign dong sebenarnya harusnya. Sebenarnya gue resign itu alasannya dengan penuh kesombongan saat itu gitu ya. 2019 gue baru resign. 2019 gue resign, bahwa gue resign dengan memutuskan untuk gue akan fokus di dunia wedding, mengeluarkan tenaga bahwa wedding tidak akan ada matinya, pasti akan ada selalu orang yang akan menikah. Amin ya Allah. Tiba-tiba
Maret 2021 pandemi datang. Tapi 3 bulan sih itu ya. 3 bulan, tapi Iya, benar-benar mati kan kita 3 bulan. Parah, nggak ada. Dan 3 bulan itulah menjadi asal muasal kenapa Hipapi berdiri. Akhirnya ada hikmahnya loh. Pandemi itu ada hikmahnya. Emang 2021? 2020 sorry. Iya 20. Sorry, gue keluar 2019, pandemi 2020 ya benar. Iya. Dan 2020 itu pandemi itu yang membawa ada Hipapi sampai hari ini. Artinya Hipapi sudah berdiri sejak tahun 2020. 2020. Iya, karena pandemi. Oke, sumpah saya pikir ya 2010-an gitu loh, 17, 18. Baru Hipapi. Baru berarti ya, baru 3 tahun. Kalau bayi itu imunisasi aja belum lengkap. Iya, baru 3 tahun dia. Iya, siap-siap. Tapi alhamdulillah, gue nggak mau ngomong kayak gini, gue suka merinding. Iya. Keren. Berarti kan dari 3 tahun itu, karena kan aku baru masuk tahun 2000, pokoknya 465 itu berapa tuh ya? Lu kayaknya di 2000. Setahun yang lalu. Tahun yang lalu ya? Iya, setahun ini kan udah yang kedua kan. Iya, setahun yang lalu berarti kan, 2022. 2022. Awal tahun. Awal tahun iya, ya kan. Kayak kirain tuh dari beberapa tahun lalu gitu baru kebentuk. Berarti 2020. 2020 hikmah dari sebuah pandemi. Oke. Gitu. Selalu ada hikmahnya pastinya. Tantangan. Sebagai orang nomor 2 di Hipapi. Artinya sebagai pendiri gitu kan. Gini. Kalau orang mah cuma datang aja jadi pengurus, datang aja jadi peserta, ngikutin aja deh apa yang ini. Tapi ini kan yang ngebentuk gitu. Berdirinya Hipapi itu kan tidak mudah ya. Banyak sebagian besar anggota pun tahu berdirinya Hipapi prosesnya seperti apa. Dan lu tahu berdiri Hipapi itu bulan puasa. Gue inget banget. Bulan puasa malam-malam jam 10 malam kita Zoom meeting itu beberapa pendiri. Saya Mas Budi, Uniwinda, ada waktu itu udah Fadli, Bang Fuad. Itu sampai sahur. Itu kayak lu tahu besok mau proklamasi. Soekarno yang diculik ke Rengas Dengklok. Udah Itu mati kayak lampu. gitu. Itu kayak mendirikan negara gitu. Malam-malam dan pagi-pagi keluarlah This is Hipapi Indonesia. Karena memang ada proses sebelumnya yang menguatkan kita sehingga Hipapi Indonesia berdiri. This is Hipapi Indonesia dengan berapa anggota yang juga termasuk pengurus? Waktu itu di sekitar 100 something lah, gue lupa tepatnya. Sudah lumayan banyak ya? Karena memang sebelumnya kita tuh sudah teman-teman terutama mereka tuh sudah bergabung di dalam sebuah komunitas. Oke. Yang akhirnya bermetamorfosis menjadi Hipapi Indonesia. Oh, karena kan MC juga biasanya ada awalnya cuman kayak Ada nongkrong, komunitas biasa ya WA kan? grup yang gitu-gitu. WA group. Berawal dari situ sebetulnya. Dari situ sebetulnya. Yes. Dan saya udah ikut WA group itu memang cukup lama, tetapi waktu itu saya karena saya juga sibuk kerja, saya tuh silent reader gitu. Nggak ikut apa sih gitu-gitulah, maksudnya nggak, karena saya waktu itu mikirnya saya kerja tipes. Ya maksudnya nggak mikirin organisasi dan sebagainya. Itu karena hikmah pandemi, kita nggak ada pekerjaan, kemudian apa sih yang bisa kita lakukan? Ya muncullah Hipapi Indonesia. Emang bener loh, karena kan biasanya kalau pada pandemi itu 3 bulan nganggur itu kan, jadi nggak ada kerjaan, ngapain nih gue? Akhirnya, ayo kita ngebentuk inilah, terbentuk lah. Karena banyak orang yang punya waktu luang. Akhirnya ngebentuk ini. Dan ini juga didukung kita itu kalau ngomongin masalah asosiasi perwedingan, kita tuh si bungsu. Sudah banyak senior-senior asosiasi wedding yang sudah ada sebelumnya. Aspedi tentang dekorasi, Hastana tentang WO, kemudian Hipdi tentang fotografi dan sebagainya. Nah kita tuh bungsu dan kita banyak belajar dari mereka. Oke, jadi justru di perwedingan itu kan ada PPJI juga. Yes. Nah, MC ini baru kebentuk 2020. 2020. Secara resminya dan kita legal sudah Baru mau tanya, didaftarkan. legalnya gimana? Kita sudah ada munas waktu itu karena pandemi kita munasnya online dan itu munas online pertama di Indonesia. Oke. Dan kita ada ADRT, kita daftar Tapi approved by legal. legal. Kita sudah ada ADRT, kita daftarkan Kementerian Hak Asasi Manusia. Kita daftarkan, keluar nomornya. AHO bla 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 bla, gue lupa. Sudah ada legalitasnya, kita sudah ada. Dan kita di DPW DKI Jawa Barat sudah daftar ke Kesbangpol, Badan Kesatuan, maaf saya lupa. Itu adalah sebuah wadah dari pemerintah yang menghimpun para perkumpulan-perkumpulan yang ada di Indonesia. Oke, tadi kan ada beberapa orang yang Hari sebut bahwa ada orang-orang yang juga ikut menjadi pengurus ya kan. Nanti di podcast berikutnya, apakah orang-orang itu bisa ngobrol bareng Bovit? Bisa, ntar gue teleponin. Bener ya? Gue teleponin. Lu pengen siapa?
Nomor 1 sih. Sebentar, dia fee-nya berapa ya sekarang? Mampu nggak nih bayar nih ya kan? Kasih cendol. Oke, berarti untuk teman-teman yang lagi nonton juga nih pastinya anggota ataupun di luar anggota bahwa memang selumayan effort itu dan itulah perjuangannya sampai ada Hip Hop Indonesia. Mungkin untuk para peserta termasuk saya 465 nih kan ngelihatnya tinggal berdiri ngikutin aja deh. Tapi lu 465 ya? 465. Lu kayak lu udah nonton Guardian Galaxy? Oh, udah. P13 itu kayak kode 465, 465. Aku berarti si itunya ya, yang cerdasnya itu ya. Amin. Tapi diburu sih. Iya benar. Ya gitu, pengurus itu memang banyak banget sih tantangannya kalau jadi pengurus. Nah itu dia. Jadi pada saat masuk organisasi termasuk saya gitu. Jadi sedikit mungkin pengen lihat historinya. Itu gimana sih awal kebentuknya? Nah itulah tadi sedikit cerita singkatnya. Tapi saya menarik nih mungkin teman-teman tahu bahwa nanti kita akan ada yang namanya Munas, Musyawarah Nasional yang akan diadakan pada tanggal 13-14 Juni 2023 di Bandung. 13-14 Juni 2023. David Halim juga salah satu peserta di sana. Sebetulnya belum tahu juga nih, ini Munas tuh ngapain aja sih? Kita langsung aja ngobrol nih. Langsung dibahas sama Haris Nuzul. Munas. Jadi gini, Munas itu adalah musyawarah nasional yang wajib dilakukan oleh setiap perkumpulan di masa kepengurusan tertentu. Kalau HIPAPI kan saat ini masih 3 tahun. 3 tahun sekali kita harus Munas untuk menentukan siapa ketua umum yang baru nantinya. Jadi pemilihan ketua umum. Itu returnnya tiap berapa lama? Kalau sesuai dengan ADART yang sekarang itu per 3 tahun. Per 3 tahun. Tetapi sedikit bocoran bahwa sesuai dengan kebutuhan dan juga arahan dari Kesbangpol bahwa normalnya itu sebuah asosiasi atau sebuah perkumpulan itu harusnya per 5 tahun. Jadi kemungkinan nantinya kita juga akan ajukan ini di Munas per 5 tahun nantinya. Untuk saat ini harus 3 tahun karena ADRT kita per 3 tahun. Nah, di situ juga nanti kita akan ada penyempurnaan anggaran dasar anggaran rumah tangga, ada pemilihan ketua umum, ada laporan pertanggungjawaban dari kepengurusan kita, kepengurusan Mas Budi untuk dilaporkan kepada seluruh anggota, diterima atau tidaknya kepengurusan kita, kemudian ada juga rekomendasi program kerja nanti dari hasil Munas itu. Jadi memang PR, karena gini sih, Fit, basically saya ngomongin saya secara pribadi aja. MC itu tidak banyak orang yang suka berorganisasi. Sukanya ngumpul. Betul. Ngumpul, rumpi, gibah, syar'i tapi ya. Ya kan? Sukanya gitu. Tapi kalau ada aturan main, ada ini tidak banyak orang yang peduli dalam tanda kutip ya. Betul. Harus buat ADART. Itu pasalnya kalau lu hitung dari anggaran dasar itu ada 30 something, anggaran rumah tangga 30 something. Itu harus dibuat. Kemudian peraturan organisasi harus diatur. Cara bayarnya gimana? Anggota kalau mau masuk anggota HIPAPI caranya gimana? Itu kan semua harus ada aturan mainnya. Tapi itu salah satu usaha dari pengurus sebagai guardian of HIPAPI. Bener nggak? Yes, karena bukan mempersulit teman-teman untuk masuk HIPAPI misalnya. Kita ngomongin masalah rekrutmen misalnya. Bukan masalah mempersulit, tapi memang kita harus ada rules-nya. Siapa yang boleh dan bisa masuk HIPAPI gitu. Nggak semua orang yang tiba-tiba karena gini, jangan sampai salah persepsi, HIPAPI ini bukan manajemen. Kita itu adalah ajang untuk saling berbagi, bertumbuh bersama, sharing. Saya di HIPAPI berarti kurang lebih 3 tahun, saya jadi tahu, oh ternyata prosesi akad nikah di sekitaran Jawa Tengah itu beda loh dengan di Jawa Timur atau di Jawa Barat. Dari mana Anda tahu? Karena HIPAPI. Anggota kita kan ada di banyak, dan Ada kita momen ada sharing. Nah itu. Kita ada sharing gitu. Walaupun misalnya let's say sharingnya kan memang terbatas waktu ya. Saat ini banyaknya online. Kita akhirnya berteman di Instagram. Ya kan? Saya melihat, oh dia lagi prosesi akad nikah. Oh ternyata proses posisi duduknya akad nikah di Jakarta sama prosesi duduk akad nikah di Yogyakarta itu beda. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Karena memang kultur di sana seperti itu. Kalau kita duduk akad nikah kan gini kan, ini backdrop, pengantin di sini, wali, penghulu, saksi-saksi. Di Yogyakarta nggak seperti itu. Mejanya ditukar ini, panjangnya sini, pengantinnya di sini, berdua, saksi di sini, sana kosong. Itu pakemnya mereka. Adatnya di sana begitu. Iya pakemnya gitu, kayak ya? gitu. Dan itu pun saya melihat di Sumatera ada yang beberapa seperti itu. Dan nanti di depan sana adalah isinya adalah mas kawin dan sebagainya. Dan itu saya jadi tahu. Kan saya tidak menutup kemungkinan bahwa saya nanti akan nge-MC di Jogja. Mungkin.
Dan saya tidak bisa membawa kebiasaan saya yang ada di Jakarta. Karena saya harus mengikuti di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Betul. Ya kan? Nah, itu saya jadi mengerti. Kayak di Jakarta misalnya, prosesi serah terima itu seringnya adalah di depan pintu. Dan itu terjadinya seringnya di Jakarta dan daerah Jawa. Di luar sana, semuanya, termasuk Jawa Barat rata-rata, semuanya Pengalungan Melati, masuk duduk semua, baru serah terima di dalam semuanya. Termasuk sambutan-sambutan? Yes. Setelah semuanya duduk? Semua duduk. Nah, hal-hal yang seperti itu yang bukan wajib bisa, tapi wajib tahu. Wajib tahu. Karena apa? Saya tidak menutup kemungkinan akan nge-MC di wilayah lain gitu. Dan gak ada yang salah, gak ada yang benar. Gak ada salah, yang benar. Iya. Nah, itu yang harus kita tahu. Pembacaan usul Al-Quran biasanya Bofit kapan? Pas udah semuanya, grand opening mau akad nikah, duduk semuanya, Al-Quran dulu. Di tempat-tempat lain, di wilayah kayak di Banjar, Garut, Tasik, dan wilayah Sumatera terutama, opening, semua kan masuk semua, duduk semua. Baru Quran. Opening, bla 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 MC, pembacaan usul Al-Quran. Baru sambutan-sambutan. Iya itu. Oh, Mereka sangat menghargai bahwa dibuka dulu dengan pembacaan usul Al-Quran, baru sambutan-sambutan, baru akad nikah dan sebagainya. kalau kita kan serah terima dulu nih. Serah terima. Mereka. Oh, jadi semua sebelum acara jadi dimulai. serah terima pun diawali dengan Pembacaan usul Al-Quran. Oke. Nah, hal-hal yang seperti itu yang akhirnya saya tahu. Dan tidak semua orang, dan mungkin Bofit juga mungkin baru tahu kan. Iya. Nah, tidak semua orang tahu hal yang seperti itu. Dan di HIPAPI akhirnya saya tahu. Dan alhamdulillah saya bersyukur. Walaupun awal di HIPAPI mungkin banyak yang, gue itu bukan public enemy ya, banyak yang memandang sebelah mata gitu. Gini dong. Iya. Aman tuh gitu. Kenapa tuh? Karena kan kalau saya tipenya orangnya ya hitam dan putih gitu. Kalau tadi kita ngobrol ya, gue hitam dan putih, nggak ada yang abu-abu gitu buat gue. Iya, enggak. Tegas gitu. Kalau lu sudah punya deadline, ya ikuti deadline. Iya. Gue akan bantu. Tapi kalau lu sudah gue bantu, tapi lu juga tidak mau dibantu, ya sudah gitu. Kemudian sampai ada bahasa gini, Haris nyari apa sih di HIPAPI? Dia mau jadi anggota DPR. Gue sama ngomong gini, gue kalau mau jadi anggota DPR, gue nggak di HIPAPI. Gue jadi ikut salah satu partai gitu. Meskipun kita udah pakai baju warna ini kan. Kalau gue di HIPAPI suaranya berapa? Cuman anggota sekarang 600-an ya. Satu kursi di DPR itu berapa gitu kan. Seperti itu gitu sejauh itu. Dan jadi apalagi kita sekarang jadi pengurus gitu. Yang orang melihatnya, wah enak ya jadi pengurus gitu. Enak. Ini dia, pengurus yang ngumpulin berapa jumlah sekarang? Sekitar 600 sekian lah, gue lupa. 600 sekian yang harus sebisa mungkin semuanya ikut ke Bandung. Nah, ini persiapannya gimana nih? Buat ikut Munas ini. Se-Indonesia loh. Kita sudah persiapan sebenarnya dari bulan Desember. Oke. Jadi udah terbentuk tuh panitia-panitia. Dan dari Desember sampai, kan kemarin kepotong puasa tuh kan ya. Itu tuh ada apa ya? Ada dinamikanya. Dengan kepentingan dan sebagainya. Akhirnya ya sudah, semuanya sudah terplanning, tetapi kan ini kan anggota tuh 600 sekian ya. Kan sejujurnya saya juga belum kenal semua. 600 itu saya nggak kenal semua. Jadi kita membuat sebuah cara supaya setidaknya teman-teman mengenal. Makanya di Road to Munas itu ada games kan, yang dibuat per kelompok. Kelompok Awuk juara 1, mana suaranya? Ini adalah salah satu cara dari kami untuk mencoba biar saling kenal. Setidaknya di grup-grup kecil dulu gitu kenalnya. Setidaknya kan misalnya Bofit kan akan kenal grup Awuk tuh. Iya. Kenal dari berbagai macam wilayah. Betul. Akhirnya dari berbagai macam wilayah itu ada cerita. Iya, benar. Misalnya, let's say Bofit wilayah paling jauh dengan kenal dengan siapa? Ada banyak, ntar kalau disebutin yang nggak disebutin nih. Salah satunya mungkin let's say misalnya Aceh misalnya ya. Lo akan kenal dengan orang Aceh dan Bali. belum tidak menutup kemungkinan orang Aceh itu misalnya orang Aceh si A. Ya nggak tahu sih kelompok sama lu juga nggak. Orang itu ada namanya Bung Hatta tuh misalnya Bung Hatta. Kenal Bofit, tidak menutup kemungkinan Bung Hatta akan menceritakan Bofit di Aceh gitu. Iya kan? Dan Bofit juga akan tidak menutup kemungkinan akan menceritakan Bung Hatta ini juga di Bogor gitu. Jangan salah. Jadi ini juga lumayan membantu dan juga mempengaruhi karena ternyata pada saat beberapa minggu yang lalu ada temen yang tinggalnya itu di Yogyakarta di mana. Mereka bilang kalau itu Bofit
ada kenalan Pranatacara. Bilang Pranatacara. Akhirnya aku share di grup itu. Ada nggak ini DPP dari sini? Jadi itu sangat membantu. Nah, karena kita kenal dari yang beberapa daerah. Dan kalau misalnya kita main ke Surabaya misalnya, itu tuh pasti akan ketemu sama anak Papi. Iya. Setidaknya ngobrol ngopi gitu ya. Iya. Dan itu kayak jadi punya, kalau mau kemana-mana lu gampang gitu, tinggal nanya gitu. Jadi punya saudara ya. Itu salah satunya. Jadi dari grup kecil-kecil, dan dari grup kecil itu juga kayak, ya berarti kan kita akan mengenal. Ya berarti persiapannya dari Desember terus mencoba untuk membuat engage di antara se-Indonesia itu dengan membentuk beberapa tim itu. Selain itu? Ada nanti juga, nih ya, ini sedikit bocoran nih. Oke. Games ini tuh nggak stop sampai di sini. Wow, please Awu, kita harus pertahankan kelompok 12. Di hari tanggal 13 dan tanggal 14 nanti, itu kelompok itu masih sama. Jeng jeng. Akhirnya dapat bocoran itu. ya. Dan itu akan ada games yang harus kalian lakukan nanti di Bandung. Kita langsung sedikit kepo boleh dong. Pada saat hari itu kan berarti 2 hari ya? 2 hari. Jalan 11 ngapain aja? Dan